Kemarin kita sudah membahas tentang hakikat sang waktu dalam beberapa perspektif, yaitu perspektif Ayatollah Baqir Sadr dalam hukum kesezamanannya, yang itu bersifat inferensi yang saya lakukan. Kemudian Martin Heidegger dan yang kabarnya disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, dan beberapa yang lain juga tentang sains yang menurut saya melakukan suatu kekeliruan terminologi aja. Jadi pada dasarnya adalah waktu itu sesuatu bisa ada jika ada dalam horizon waktu, yaitu dalam kesekarangan. Ketika dia sudah tidak dalam kesekarangan, baik yang bersifat sudah lalu maupun masa datang, pada dasarnya adalah dia tidak berada di horizon kesekarangan. Hakikat sang waktu adalah kesekarangan yang abadi. Masa lalu itu tidak lain adalah yang kita identifikasi sebagai gerak daripada eksistensi yang hilang karena dia sudah tidak berada di horizon kesekarangan. Dan masa datang itu juga belum eksis karena dia tidak berada di horizon kesekarangan, tidak berada di horizon waktu. Tetapi kita bisa mengimajinasikannya di kesekarangan. Kita bisa memprediksinya, apa yang biasa disebut dengan posibilitas atau probabilitas. Nah, seperti itu. Sementara kalau Sadra menyatakannya sebagai atribut materi. Nah, sekarang kita akan memakai hukum kesezamanan dan induksi John Stuart Mill, yang mana itu berlandaskan pada suatu pengetahuan atau konsepsi yang sederhana dan bersifat niscaya, swabukti. Jadi waktu itu adalah kesekarangan yang abadi. Kita yang bergerak, bukan waktu yang bergerak. Jadi waktu tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir, karena dia kesekarangan, selalu ada, selalu hadir. Eksistensi bisa kita kenali jika berada di horizon waktu, horizon kesekarangan. Dan waktu sendiri juga bisa kita kenali ketika kita berada di horizonnya. Jadi waktu itu adalah sesuatu yang tidak bisa diobservasi, karena kesekarangan, saya barusan omongan saya sudah berlalu, tapi kesekarangannya tetap. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kalau kita menggunakan hukum kesezamanan Ayatollah Baqir Sadr dan induksi John Stuart Mill. Jadi Stuart Mill merumuskan 5 kaidah induksi yang pada prinsipnya adalah kebersamaan sesuatu dengan sesuatu yang lain, maka mereka memiliki hubungan kausalitas. Jadi sekarang kalau kita lihat yang diidentifikasi oleh Baqir Sadr tentang sebab pertama artinya harus sezaman dengan sebab lainnya, sebab-sebab turunannya atau akibat-akibatnya. Karena kalau tidak sezaman, sebab-sebab tidak akan eksis. Akibat-akibat, rangkaian sebab akibat di bawahnya tidak akan eksis karena tidak sezaman lagi. Nah, berarti kan sebab pertama ini terikat oleh zaman. Ada dualitas sebab pertama dan zaman. Atau kalau sebagian kalangan menyebutnya sebagai wujud, artinya wujud itu juga harus sezaman. Kalau tidak sezaman artinya tidak akan ada wujud yang lain. Jadi hukum kesezamanan menicayakan dualitas jika kita tidak memberikan tanda identik bahwa wujud identik dengan sang zaman. Sebab pertama adalah identik dengan sang zaman. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat
Kita lihat segala sesuatu yang ada ini di semesta kita. Semesta ini yang ada ini. Apa yang sebenarnya bersama dengan segala sesuatu? Ada 3 hal. Yang pertama adalah wadah abstrak yang disebut horizon waktu, kesekarangan yang abadi. Dan yang kedua adalah ruang, space. Tidak ada apapun yang tidak berada di dalam ruang. Seperti misal katakanlah tembok. Katakanlah ini ada tembok yang membatasi atau besi ini seolah-olah membatasi ruang yang di sini dengan ruang yang di sebelahnya. Padahal hakikatnya apa? Tembok ini sendiri juga ruang. Jadi dalam ruang bersama ruang. Jadi sebenarnya tidak ada sesuatu pun yang bisa membatasi ruang. Ketika kita mengatakan ruang terbatas, maka di sebalik batas itu ruang. Dan batas itu sendiri juga tentu di dalam ruang. Maka ini yang sebenarnya menurut saya lebih layak untuk disebut sebagai substansi dari realitas, itu adalah ruang. Ruang waktu ini adalah untuk melambari segala yang ada. Tidak ada sesuatu pun yang berada di luar ruang waktu. Ruang dan waktu. Kalau kita sebut sering beyond atau istilah kerennya itu kita harus memahami nomena di balik fenomena. Nah, sesungguhnya kalau kita cermati, misal air. Air itu memiliki fenomena yang disebut anomali air ketika dia memiliki volume paling besar di suhu 4 derajat Celcius. Berbeda dengan benda-benda lain yang ketika dipanaskan selalu akan mengembang, memuai. Ini ada fenomena. Fenomena itu ternyata kalau kita selidiki lebih jauh, ada nomenanya. Nomenanya adalah cara berikatan antara hidrogen dan oksigen. Nah, tetangga lagi nyalain mobil. Sebentar. Pindah apa lanjut saja. Musik background. Jadi ternyata fenomena air itu adalah diakibatkan oleh cara berikatannya, yaitu ikatan itu memiliki 2 elektron bebas, sehingga air sebagai penghantar listrik yang lemah dan juga ikatannya adalah berbentuk piramida. 2 nomena inilah yang menjadi sebab adanya anomali air. Kalau kita mengatakan seperti itu di balik fenomena, maka kita harus menyelidiki lebih jauh, sehingga nomena itu sendiri akhirnya akan menjadi fenomena juga. Kenapa hidrogen dan oksigen ada 2 elektron bebas dan sebagainya? Itu nanti bisa kita pelajari dalam, kalau tertarik lebih jauh di kimia, di subjek kimia itu kan lebih jauh. Tapi pada intinya adalah segala sesuatu ini yang kasat pikiran kita itu adalah menempati ruang dan terikat waktu. Jadi ada 2 wadah. Pertanyaan selanjutnya, apa yang diwadahi? Kita semuanya. Semesta ini yang diwadahi. Gelas kopi, manusia, sutradara, perekam, rokok, asap. Semuanya di dalam ruang. Dan apa yang diwadahinya? Kalau kita melihat lebih jauh, itu sebenarnya segala sesuatu ini, sains sudah membuktikan bahwa segala sesuatu ini tidak lain adalah energi. Katakanlah bola api yang mampat. Jadi ini adalah terdiri dari molekul-molekul yang disusun oleh 118 unsur yang ada di tabel Mendeleev dan isotop-isotopnya. Ini adalah 118 itu dapat berikatan dengan cara yang hampir tidak terbatas. Dan kalau kita lihat lebih jauh lagi, molekul terdiri dari atom. Atom terdiri dari
inti dan elektron. Mereka berikatan dengan cara berbagi elektron. Inti ada proton dan neutron. Semua ini tidak lain adalah energi. Jadi dia adalah tersusun dari vibrasi energi. Untuk mudahnya itu adalah ibarat kata itu adalah api yang mampat dalam suatu ukuran yang sangat kecil sekali, yang biasa disebut dengan Planck itu kalau untuk ukuran atom. Jadi satu Planck itu kalau nggak salah 10 pangkat minus 18 meter atau mana, bisa dicek di Google. Oleh karena itu, ternyata yang bersama dengan segala sesuatu itu adalah ruang, waktu, dan energi. Dan energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Dia abadi. Dia sama, ruang juga tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan. Dia juga abadi dan tidak berawal, tidak berakhir. Jadi 3 elementer ini tidak berawal, tidak berakhir. Dan dia bersama segala sesuatu. Dia membentuk segala sesuatu, mengakibatkan segala sesuatu. Jadi akan kita nisbahkan apa kepada ketiganya? Ketiganya ini hakikat yang satu ataukah sebagai entitas yang berbeda? Jadi ruang ini akan kita sebut sebagai rahmatnya ataukah yang meliputi segala sesuatu, yang memang dia bersama segala sesuatu. Energi ini apakah khalifahnya yang memang membentuk segala sesuatu di dalam wadah ruang waktu. Kita akan bahas di sesi berikutnya. Kesimpulannya adalah bahwa segala sesuatu ini penyebabnya bisa kita identifikasi dalam 3 elementer, yaitu ruang waktu sebagai wadah pada eksistensi, dan energi sebagai pemberi bentuk segala sesuatu. Peace.